Baris Krim aja ngeluarkan surat dari Mabes Polri, itu dilawan gitu loh. Berarti kan kekuatannya pasti lebih daripada itu, logikanya. Tapi kita tunggu besok. Kira-kira jawabannya apa? Kalau dia mengakui ada surat dari Mabes Polri, maka clear, berarti beliau setuju dengan pendapat kami. Pertanyaan, mereka ini ada konflik internal ini. Nggak sama pemahamannya, bawahan melawan atasan. Karena itulah saya ingin menunggu apakah dia masih konsisten terhadap jawabannya hari Jumat yang lalu, atau dia sekarang balik arah. Itu aja. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025. Sidang pra-peradilan yang diajukan Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Bali Imade Daging melawan Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrim Suspolda Bali memasuki babak baru. Bagian dari upaya paksa. Itu artinya perkara pra-peradilan kini telah sampai pada agenda replik pemohon atas jawaban termohon yang digelar di Pengadilan Negeri Denpasar pada Senin 2 Februari 2026. Dalam sidang tersebut, tim kuasa hukum pemohon dari Berdikari Law Office yang dikoordinatori oleh Gede Pasek Suardike bersama Imade Ariel Suardana dari Kantor Hukum Belapi Bali membacakan replik sebagai tanggapan resmi atas jawaban termohon tertanggal 30 Januari 2026. Melalui replik tersebut, pemohon dalam hal ini Imade Daging menegaskan kembali seluruh dalil permohonan pra-peradilan sekaligus membantah seluruh eksepsi dan jawaban termohon. Pemohon menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Ditreskrim Suspolda Bali tidak sah dan cacat hukum karena didasarkan pada ketentuan pidana yang telah dihapus, penerapan pasal yang keliru, serta perkara yang telah kadaluarsa. Tim kuasa hukum menilai termohon mengabaikan dua doktrin hukum utama yang kini berlaku, yakni berlakunya sistem hukum pidana baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang efektif per 2 Januari 2026, serta prinsip ultimum remedium sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Menurut pemohon, pemeriksaan pra-peradilan ini berlangsung dalam ekosistem hukum baru, namun termohon justru masih bertumpu pada paradigma hukum lama yang sudah tidak relevan. Pemohon juga menilai jawaban termohon telah mengalihkan fokus dari pokok perkara, yakni legalitas penetapan tersangka, ke persoalan administratif dan pembahasan alat bukti yang seharusnya menjadi ranah pemeriksaan perkara pokok, bukan pra-peradilan. Terkait eksepsi kompetensi relatif yang diajukan termohon, pemohon dengan tegas menolaknya. Pemohon menilai dalil error in persona yang disampaikan termohon hanya bersifat mengada-ada dan terkesan menghindari pertanggungjawaban. Pemohon menegaskan bahwa pokok permohonan pra-peradilan ini semata-mata berkaitan dengan penggunaan pasal 421 KUHP lama dan pasal 83 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan sebagai dasar penetapan tersangka. Menurut pemohon, pasal 421 KUHP lama telah dihapus dalam KUHP baru, sementara pasal 83 Undang-Undang kearsipan telah masuk masa kadaluarsa. Oleh karena itu, pembahasan mengenai saksi, alat bukti maupun keterangan ahli dinilai tidak relevan dalam konteks pra-peradilan ini. Pemohon juga mengutip arahan Kabareskrim Mabes Polri yang secara tegas menyatakan bahwa apabila suatu perbuatan tidak lagi merupakan tindak pidana berdasarkan KUHP 2023, maka proses hukum harus dihentikan demi hukum. Usai sidang, Gede Pasek Suardike menjelaskan pihaknya sengaja menguraikan secara rinci proses pembentukan peraturan perundang-undangan agar terdapat pemahaman yang sama. Ia menegaskan bahwa KUHP baru telah sah diundangkan sejak 2 Januari 2023, sehingga sejak saat itu seluruh pihak telah tunduk pada ketentuan tersebut, meskipun pemberlakuan efektifnya dimulai 2 Januari 2026. Ia juga mengingatkan agar proses penegakan hukum tidak justru menimbulkan pemborosan anggaran negara untuk perkara yang secara hukum seharusnya dapat dihentikan. Saya yakin kalau termohon ini gentleman, dia akan ikuti perintah Mabes Polri, dia akan ikuti SEMA, dan dia akan ikuti pasal 3 ayat 2 Undang-Undang KUHP yang baru. Tapi kalau enggak, melawan ya sudah, saya nggak bisa mikir lagi. Hukum mau dibawa kemana oleh teman-teman Polda Bali, khususnya penyidiknya dan khususnya juga kemungkinan mereka yang order kasus ini atas lahan itu. Saya nggak ngerti kekuatannya sebesar apa. Karena yang seperti tadi saya ungkapkan tadi, Baris Krim aja ngeluarkan surat dari Mabes Polri, itu dilawan gitu loh. Berarti kan kekuatannya pasti lebih daripada itu, logikanya. Tapi kita tunggu besok. Kira-kira jawabannya apa? Kalau dia mengakui ada surat dari Mabes Polri, maka
clear berarti beliau setuju dengan pendapat kami. Tapi kalau dia nggak mengakui, ya kami akan melaporkan ke atas kan gitu. Nah, untuk kemungkinan kami akan meminta ini biar dibuka gelar perkara di Baris Krim aja, biar terbuka aja apa yang terjadi kan gitu. Tidak untuk kemungkinan, kita tunggu dulu nanti besok, kan tinggal nunggu besok kan apa jawabannya. Senada dengan itu, Imade Ariel Swardana menyampaikan kritik tajam terhadap sikap termohon yang dinilai masih bersikukuh menafsirkan kewenangan penentuan pasal secara sepihak. Menurutnya, jika hal tersebut terus dipertahankan, maka seolah-olah terdapat dua rezim KUHP yang berbeda. Kalau dia tetap ngotot berwenang menentukan pasal, berarti KUHP ada dua. Satu KUHP hanya untuk polisi, satu KUHP untuk advokat, jaksa, dan hakim. Berarti akan ada dua. Itu yang menurut saya ada kebablasan. Terang di dalam KUHP yang baru, pasal 3 ayat 2-nya, terhadap tindak pidana yang sudah tidak masuk dalam KUHP baru, itu nggak boleh dipakai. Surat edaran Mahkamah Agung 1 tahun 2026 mengatakan sama. Surat dari atasannya dia, Mabes Polri, juga mengatakan sama. Pertanyaan, mereka ini ada konflik internal ini. Nggak sama pemahamannya, bawahan melawan atasan. Karena itulah saya ingin menunggu apakah dia masih konsisten terhadap jawabannya hari Jumat yang lalu atau dia sekarang balik arah. Sidang peradilan ini dijadwalkan akan berlanjut dengan agenda berikutnya sesuai ketetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar. Kabar Bali Hits mengabarkan.